Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Masaknya, besok masak ya. Beli dong masak-masak. Saya udah masih banyak. Lagi masak-masak. Alasan abang kami nggak mau masang bendera apa? Alasannya saya tanya. Apa? Ya alasannya, abang ini kan udah merdeka. Abang disuruh pasang bendera sama ibu camat. Itu ibu camat loh. Alasannya apa dulu? Kata siapa udah merdeka? Ya, jawab. Ya, emang kata situ belum merdeka? Belum. Alasan nggak belum merdeka apa? Alasannya, sok. Alasannya apa? Lagi kerjanya ganggu dah. Iya harus. Ini harus dipublikasikan. Kami dari kecamatan loh. Abang nggak menghargai ibu camat. Seorang pemangkas rambut di Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, mendapat teguran keras dari aparatur wilayah setempat. Tindakan tegas ini dilakukan setelah sang tukang cukur menolak untuk mengibarkan bendera merah putih di depan tempat usahanya. Saat didatangi oleh petugas, pria tersebut berdalih bahwa keengganannya memasang bendera dikarenakan anggapan pribadi bahwa negara Indonesia saat ini belum sepenuhnya merdeka. Argumentasi tersebut sontak memicu adu mulut dengan pihak kecamatan yang tengah melakukan patroli imbauan pemasangan atribut kemerdekaan. Ibu camat tadi, ini ada dasar perintah dari bupati. Abang tadi bilang belum merdeka. Apa yang abang pikirkan belum merdeka negara ini? Coba ngomong, silakan. Bang, ngomong. Tim Polres sama itu. Ngomong. Alasannya apa tadi abang belum merdeka? Alasannya dulu. Iya alasannya dulu tadi belum merdeka. Saya penasaran. Omongnya belum merdeka apa ini harus dilaporkan soalnya. Alasannya apa? Belum merdeka. Di bulan Agustus tahun 2026 ini, Nur Hidayat, seorang tukang cukur di Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, menolak untuk memasang bendera merah putih karena merasa negara Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Penolakan tersebut kemudian viral di media sosial dan mendapat banyak sekali dukungan dari netizen Indonesia yang terkenal merasa selalu benar. Berdasarkan kasus Nur Hidayat dan banyaknya reaksi netizen Indonesia yang memberi dukungan kepadanya, setidaknya dapat dilihat bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang merasa negara ini belum sepenuhnya merdeka. Entah apa alasannya, karena Nur Hidayat juga menolak memberi jawaban ketika didesak oleh pihak aparat kecamatan yang memerintahkan dirinya untuk memasang bendera merah putih. Nampaknya soal perasaan memang susah dijelaskan karena sangat subjektif. Jadi apabila ada yang merasa negara Indonesia belum sepenuhnya merdeka, tentu hal tersebut sah-sah saja. Meskipun kenyataannya kemerdekaan tersebut telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Terlepas dari kasus Nur Hidayat dan kondisi bangsa Indonesia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, karena begitu banyaknya uang negara yang dihambur-hamburkan oleh pejabat pemerintah hanya untuk dikorupsi oleh segelintir orang yang jahat dan tamak. Saya justru tidak menyorot soal kemerdekaan dalam pengertian rohani sebagaimana dinyatakan dengan tegas oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Orang-orang Yahudi merasa yakin bahwa mereka pasti dapat memahami perjanjian lama karena mereka mempunyai janji-janji Allah. Padahal Paulus melihat masih ada selubung yang menutupi mata rohani mereka. 2 Korintus pasal 3 ayat 14 dan 15. Bagaikan selubung yang menutupi wajah Musa pada saat ia turun dari Gunung Sinai dengan wajah yang memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 33. Dan tetap dipakainya selubung tersebut meskipun cahaya kemuliaan Allah tersebut kemudian memudar dan lenyap
2 Korintus pasal 3 ayat 13. Paulus menjelaskan bahwa cahaya di wajah Musa merupakan refleksi dari perjanjian lama yang bersifat sementara dan akhirnya akan memudar lalu lenyap. Pudar dan lenyapnya cahaya tersebut menjadi simbol dari keterbatasan hukum Taurat. Jadi perjanjian lama memang mempunyai kemuliaan, tetapi membawa tuntutan hukum yang berujung pada kematian, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup memenuhinya secara sempurna. Itulah sebabnya kemuliaannya memudar lalu lenyap. Paulus melanjutkan bahwa perjanjian baru datang melalui Tuhan Yesus Kristus, suatu perjanjian yang membawa kepada pembenaran, kehidupan, dan kemuliaannya bersifat kekal serta tidak akan pernah memudar. Musa tetap memakai selubung untuk menutupi wajahnya supaya bangsa Israel tidak melihat proses memudarnya cahaya kemuliaan Allah. Hal ini menggambarkan bahwa orang yang menolak Tuhan Yesus Kristus sesungguhnya masih hidup dengan selubung yang menutupi hati mereka ketika membaca perjanjian lama, sehingga mereka tidak mampu melihat kebenaran yang sejati. Selubung itu hanya dapat tersingkap ketika seseorang berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 3 ayat 16. Sehingga orang percaya tidak perlu lagi memakai selubung, karena Roh Kudus yang adalah Roh Allah sudah memerdekakan dan mengubah hidup mereka sedemikian rupa untuk memancarkan kemuliaan Allah yang semakin besar. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan 18. Amin.